Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita tertulis dalam Daniel pasal 3 ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan membuahkan puji-pujian kepada Allah. Jemaat yang baik hati, bila kita membaca kitab Daniel, kita tentu mengingat peristiwa tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena tidak mau mengikuti titah raja. Saat itu Raja Nebukadnezar membuat suatu patung emas setinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Nebukadnezar mengumpulkan semua petinggi yang ada di daerah-daerah dan memberikan titah, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Semua orang harus menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Namun ia mendengar bahwa ada orang yang tidak mau menyembah, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan kegeraman yang meluap, Nebukadnezar pun memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini ke hadapan raja. Setelah itu, titah raja itu sangat keras. Perapian pun dipanaskan secara luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketiga orang itu jatuh dalam perapian yang menyala-nyala dalam keadaan terikat. Mereka berpikir barang siapa yang masuk ke dalam perapian itu akan hangus, lenyap. Tetapi justru berbeda. Yang terlihat dari api itu seolah-olah tampak keempat atau 4 orang yang tidak terluka. Satu dari antara 4 orang ini seperti anak dewa. Oleh sebab itu, pernyataan dari Nebukadnezar dalam nas ini, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayakan diri kepadanya serta melanggar titah raja. Ini alasan puji-pujian yang disampaikan Nebukadnezar. Di saat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mau mempertahankan imannya dengan berani dan juga tetap taat kepada Tuhannya. Bahkan sebelumnya mereka mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Artinya adalah apa yang menjadi andalan mereka, yaitu Tuhan Allah, ternyata kuasanya nyata atas orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan, yang membuahkan puji-pujian kepada Allah dari orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah, bahkan mengusik ketentraman orang yang mau memuji memuliakan Allah. Jemaat yang baik hati, bila saat ini kita punya ancaman dan tantangan ketika kita mempertahankan iman, kita tidak dibebaskan untuk bagaimana beribadah. Tapi jika kita dengan taat dan setia memohon pertolongan Tuhan,
itu semua tidak akan sia-sia. Tuhan tetap menolongmu, Tuhan tetap menyertaimu sesulit apapun yang engkau hadapi. Mungkin di rumah, di tempat pekerjaanmu, atau di lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada, Allah tetap menolong kita dan menyertai kita. Sedangkan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sudah masuk ke dalam perapian, sesuatu yang di luar logika kita katakan ini adalah mukjizat dari Tuhan ataupun tanda ajaib. Itu semua karena Allah senantiasa menyertai dan melindungi umatnya. Hiduplah setia dan taat. Puji-pujian itu akan disampaikan oleh setiap orang, dan orang-orang yang menghina Allah kita, dia akan bertekuk lutut di hadapan Allah dan memuji seperti Nebukadnezar. Amin, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Berbagai ancaman dan tantangan yang silih berganti dengan sukacita kami hadapi. Tapi kami yakin Tuhan tetap menolong kami. Dimanapun kami berada, ingatkan kami untuk memuji memuliakan Engkau. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.